Penulis Sohor Thomas L. Friedman menjulukinya Nabi Nuh di masa modern. Temuannya mengenai hibridisasi spesies di Sulawesi membetot perhatian dunia. Kerajaan Belanda memberikan penghargaan Officer of the Most Excellent Order of Golden Ark. Sementara di dalam negeri, dia diganjar penghargaan prestisius Habibie Award. Begawan biologi konservasi dan naturalis terbaik yang dimiliki Indonesia, Yatna Supriyatna. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Jadi kalau sudah di kota ada bau tanah basah yang terkena air hujan itu rasanya udah beda. Rasanya saya harus pergi. Di usia hampir menyentuh angka 70 tahun, Yatna Supriyatna masih bugar. Baru kemarin saya pulang mendaki di Papandayan. Jadwalnya padat. Habis mendaki Papandayan pada awal tahun 2018, 2 pekan berikutnya dia ke Gunung Tambora. Buat Yatna, tempat terbaik seorang naturalis seperti dirinya adalah di alam. Alamlah kunci buat para ilmuwan Nusantara bersaing dan bermanfaat buat umat manusia. Memang mau tidak mau, kita yang mempunyai keanekaragaman hayati terbanyak di dunia, kita harus eksplor, kita harus ke lapangan. Tidak bisa di laboratorium saja. Karena kalau di laboratorium kan negara-negara lain lebih canggih. Kecintaan pada alam, hutan, dan makhluk penghuninya telah dipupuk anak tentara ini sedari kecil. Penulis 15 buku dan lebih dari 100 paper ini kebetulan tumbuh di Banjar, Ciamis, Jawa Barat. Wilayah yang diapit hutan-hutanan luas dan pantai laut selatan yang memesona. Sebulan sekali kita camping. Ya, itu memang lain ya, orang tua saya tentara yang senang di hutan. Ya, sehingga dia bilang ya udah kita camping ya. Saya grow up di Banjar, Tasik itu kan ada gunung-gunung banyak sekali. Iya, Pangandaran itu kan dekat pantai. Ya, jadi saya memang puluhan kali ke Pangandaran, puluhan kali naik gunung itu, beberapa gunung Sawal, gunung Galunggung, gunung macam-macam. Yatna Supriyatna meneruskan sekolahnya di Fakultas Biologi Universitas Nasional, lalu jadi asisten ahli di Lembaga Biologi Nasional LIPI. Pada 1986 meraih gelar master dari University of New Mexico, Albuquerque, Amerika Serikat dengan gelar PhD dalam bidang Biological Anthropology pada 1991. Sebuah ekspedisi sekolah yang lengkap. Ekspedisi favorit saya itu Sulawesi. Tidak tahu bagaimana ya, kalau Sulawesi itu saya merasa, karena mungkin 2 tahun saya bersafari di Sulawesi dengan mobil Land Rover, 2 mobil Land Rover dengan mahasiswa. Saya kelalang keliling 2 tahun penuh. Kadang-kadang ya 3 bulan sekali saya pulang ke Jakarta, tapi naik lagi ke sana lagi. Di Sulawesi, Yatna menorehkan salah satu warisan terpentingnya, monyet hibrida, yang merupakan proses spesiasi atau munculnya spesies baru akibat evolusi. Alkisah sekelompok beruk dari Kalimantan hijrah ke Sulawesi, yang jaraknya kurang dari 50 km. Perubahan alam berupa munculnya danau besar membuat kelompok ini terpisah. Satu kelompok berevolusi menjadi Makaka maurus yang hidup di sebelah selatan Sulawesi, dan kelompok lainnya menjadi Makaka tonkeana yang hidup di sebelah utara. Ribuan tahun kemudian, air danau menyusut. Kedua spesies kembali bertemu, dan keturunan mereka adalah spesies baru yang tidak sepenuhnya sama dengan 2 nenek moyang mereka. Inilah monyet hibrida itu. Betul-betul menikmati bagaimana sejarah evolusi daripada Sulawesi itu sendiri. Kita bisa melihat binatang berasal dari Kalimantan, binatang berasal dari Papua, ya binatang. Jadi itu memang blending itu semacam itu. Teori Yatna ini memperkokoh apa yang telah dirintis Darwin, juga naturalis Sohor asal Inggris yang berkelana di Nusantara, Alfred Russel Wallace. Sementara Darwin mendukung ide seleksi alam, Wallace menggagas pengaruh isolasi geografi yang berpengaruh terhadap evolusi.
Dua mekanisme ini menjadi landasan umum yang tetap dipakai para biolog hingga sekarang dalam menjelaskan spesiasi. Yatna juga menemukan tarsius di Pulau Siau dan jenis beruk di Pulau Togian yang dinamakan Macaca togianus. Seekor cicak terbang yang ditemukan di pulau yang sama dinamakan Draco supriyatnae sebagai penghormatan atas jasanya. Karena misalnya di monyet di Sulawesi, itu ada monyet yang mempunyai islet sel yang ada di pankreasnya, yang itu dia sebenarnya makan banyak sekali gula, tetapi dia tidak terkena diabetes. Itu yang kenapa bisa begitu? Nah, itu yang menjadi sangat menarik kan? Kemauan ilmuwan untuk mengeksplorasi alam, kejeliannya untuk melihat suatu fenomena dari kacamata multi, inter, transdisiplin plus keterampilan entrepreneurship adalah kunci sukses, kata Yatna. Itulah yang sesungguhnya akan membawa sains pada kesejahteraan umat manusia. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.